dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Baik, kepada pemirsa yang baru saja bergabung menyaksikan televisi Anda, bahwa acara ini masih temanya berkaitan dengan kemarin, judulnya ini naik gaji episode kedua Ustadz ya. Iya. Karena kemarin itu kita belum tuntas. Nah, mudah-mudahan saja dengan episode ini nggak tuntas banget ya Ustadz ya. Minimal ada kisi-kisi buat kita gimana supaya naik gaji. Yap. Dan di sini sudah ada Ustadz yang insya Allah akan berikan testimoni bahwa dengan sedekah betul gaji dia naik Ustadz. Atau mungkin sebaliknya nggak naik-naik gaji dia. Iya, silakan. Kita persilakan kepada Bapak Muhammad, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada sesuatu yang bergerak di muka bumi ini tanpa kehendak Allah. Subhanallah. Ustaz, saya jujur sebenarnya agak takut disangka sombong gitu Ustaz. Tapi inilah yang akan saya sampaikan. Saya ingin dapat pahala multi level amal Ustaz. Nah, itu. Buku inilah yang memberikan inspirasi saya Ustaz. Allah Maha Pemberi, maka engkau gampang naik gaji. Alhamdulillah Ustaz, tahun 2006 gaji saya di kantor 2 jutaan. Alhamdulillah. Tahun 2007 ya seperti biasa saya, tapi tidak melakukan duha, tahajud dan sebagainya. Sedekah juga kalau dihitung-hitung cuma 5% Ustaz dari gaji. Alhamdulillah naiknya 1 juta Ustaz tahun 2007. Di pertengahan 2008 saya gampang Ustaz. Gampang kebutuhan ekonomi keluarga meningkat gitu, kebutuhan keluarga meningkat, kemudian saya bingung bagaimana gitu Ustaz. Alhamdulillah saya baca buku ini, saya pahamin banget Ustaz. Kemudian saya pelajari isinya sampai lecek di buku. Alhamdulillah Ustaz. Saya jalani sedikit duha, tahajud dan sedekah udah saya naikin Ustaz 10%. Itu buku siapa? Buku Ustaz. Iya, ngasih tahu aja ya. Bukan promosi Ustaz, tapi inilah yang terjadi pada diri saya gitu Ustaz. Alhamdulillah setelah saya sami'na wa ta'na Ustaz. Saya enggak berpikir lagi, enggak nanya-nanya lagi, sami'na wa ta'na. Alhamdulillah Ustaz, kenaikannya cukup signifikan. Alhamdulillah tahun 2008 sekitar 8 jutaan Ustaz. Alhamdulillah. Dan subhanallah Ustaz, saya terus kencengin lagi Ustaz. Insyaallah Ustaz tahun 2009 ini doain Ustaz 2 bulan lagi insyaallah. Kalau Allah berkehendak bisa gaji saya di atas 10 juta Ustaz. Wah, Ya, subhanallah. Ya. Kalau boleh tahu di bidang apa kerjanya? Ya di Bidangnya aja, bidangnya. bidangnya saya mohon maaf saya nggak bisa menyampaikan di sini. Bidangnya kantor biasa Ustaz. Oh, Pegawai Intel. karyawan biasa. Intel, nggak boleh kasih tahu. Iya. Indomie telur. Mohon maaf enggak. Iya, nggak apa-apa. Enggak apa-apa Ustaz Iya, ya. nggak apa-apa. Iya. Itu saja Ustaz, doain Ustaz mudah-mudahan Allah berkehendak kepada gaji saya di tahun 2009 ini. Amin. Dan Amin. nanti setelah selesai insya Allah saya bawa sekitar 11 buku ini akan saya bagikan jamaah, mungkin ya kalau kurang nanti insya Allah saya akan beli lagi Zat, banyak gitu Zat. Iya. Supaya mudah-mudahan insya Allah Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, saya dapat pahala multi level amal. Subhanallah. Iya betul. Itu aja Zat, demikian. Buku apa tadi, buku apa? Iya. Buku Allah Maha Pemberi, maka engkau gampang naik gaji. Sip, ya dah. Buku siapa? Pengarangnya Ustadz Yusuf Mansur. Iya udah, bukan. Ya, alhamdulillah ya. Jadi menceritakan pengalaman itu adalah berita gembira. Memberi berita gembira kepada orang mukmin juga itu qaulus surur namanya. Jadi janji Allah itu kan sesuatu yang benar ya. Ketika kita beritakan janji Allah itu, Allah senang. Kita aja senang dipuji kan. Ya bukan berarti Allah juga senang dipuji, itu memang Allah senang dipuji. Ya pujilah dia gitu. Salah satu cara memuji dia adalah dengan bercerita bahwa maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim. Maha benar Allah, maha benar Rasulnya. Terusannya apa? Wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Kami atas yang begitu itu sebagai golongan orang-orang yang mensaksikan. Wasyakirin,
dan golongan orang yang bersyukur. Walhamdulillahirabbil alamin. Biasanya kalau udah alhamdulillah udahan nih. Biasanya kalau udah alhamdulillah udahan kan. Selesai acara ini Ustaz. Jadi saya terima kasih kepada Haji Mustafa ya yang sudah bertestimoni. Muhammad. Haji Muhammad ya. Ya Muhammad Mustafa ya. Namain aja. Ya, barangkali ada di antara jamaah semua yang malah pengen bertestimoni sebaliknya. Begitu sedekah nih, zeng, malah di PHK. Begitu sedekah, jebret, malah jatuh dari bus, terkilir. Ada nih di tengah-tengah kita begitu. Begitu sedekah, jeng, balik rumah kebakar. Begitu sedekah, jeng, anak malah celaka. Begitu sedekah, seret, istri dibawa kabur orang. Jangan, enggak, ini kejadian. Ada yang sedekah, seret, malah gagal pergi haji. Begitu sedekah lagi, jebret, malah tiba-tiba badannya lumpuh. Ada kebalikannya. Nah disinilah dituntut banyak hal. Tapi semuanya enteng. Yang pertama, husnuzon sama Allah. Husnuzon sama Allah. Ada orang berdoa di depan Ka'bah Al-Musyarrafah. Ya Allah, sembuhkan penyakit kista saya, Allah. Sembuhkan penyakit kista saya, Allah. Sembuhkan penyakit kista saya, Allah. Itu aja doanya di tempat-tempat mustajab. Baik di Mekah maupun di Madinah dan di tempat-tempat lain di Mekah. Pulang dari tanah suci, malah dikasih kelumpuhan oleh Allah. 3 minggu gak bisa jalan. Gak bisa jalan, gak bisa gerak. Dan badannya panasnya tinggi, gak ada yang bisa ngobatin. Tapi hatinya dikasih Allah redho. Malah dia pikirkan, katanya kalau 40 hari pulang dari Mekah kan malaikat masih nempel. Kalau yang mau mati, mati deh. Begitu dia bilang. Mumpung sekarang nih lagi habis taubat, habis apa gitu. Subhanallah, minggu keempat malah sembuh. Ternyata panasnya itu membakar seluruh kista-kistanya. Kemarin ada sahabat saya, Mas Rindang dari Semarang ya, Wisata Hati Semarang. Datang ke Jakarta bareng dengan pengurus Wisata Hati Semarang. Dia menyampaikan pesan kepada temannya, seorang sopir, gajinya 1 juta. Untuk ngelewatin duitnya 900.000. Coba. Orang gila mana yang nasehatin kayak seperti itu? Gaji 1 juta, sini 900-nya buat sedekah. Bukan 100 loh, tapi 900. Ingat, 10 dikurang 1 berapa? Bukan 9, tapi 19. 10 dikurang 2, 28. 10 kurang 3, 37. 10 kurang 4, 46. Diam-diam ya. 10 kurang 5. 10 kurang 5. 5 Ustaz. 5 itu buat yang gak ngerti matematika, sedekah. Dia ini pura-pura nih. Aslinya memang blow on gitu ya. Ustaz di TV ngomongnya begitu nih. Iya ya maaf deh, astagfirullah. Iya, ya anak siaran langsung kan kita nggak bisa ralat ya nggak. Iya dah. 10 kurang 5 itu 5. Buat siapa? Buat yang nggak ngerti matematika sedekah. Tapi buat yang paham 55. Sebab yang 5 kita bagi Allah dipulangin 10 kali lipat 50. Maka ketika 10 dikurang 9 bukan 1 tapi 91. Tapi Mas Rindang cerita, habis sedekah berhenti. Pesangon nggak dapat. Karena apalah istilah perusahaan tuh saya kurang paham gitu ya. Tapi 2 bulan kemudian ketika dia sabarkan dirinya, induk si perusahaan yang di Semarang ini, begitulah konon ceritanya. Induk perusahaan yang di Semarang mengabarkan bahwa keputusan Semarang dianulir, dia dapat bonus. Dalam posisi dia udah pindah kerja, gajinya dari 1 juta jadi 2,5 juta. Subhanallah. Jadi buat saudara-saudara yang sudah bersedekah dan ada peristiwa-peristiwa negatif, pertama, husnuzon sama Allah. Barangkali juga Allah malah ingin menyegerakan hukuman buat saudara. Ingat, kalau Allah menghendaki kebaikan, Allah menyegerakan hukuman, bukan menunda. Justru kalau Allah nggak pengen baik sama kita, itu yang ditunda. Tapi kalau Allah pengen menghendaki kebaikan sama kita, disegerakan. Tapi dalam bentuk yang sudah diminimalkan sama Allah. Kalau enggak, lebih kacau lagi. Ya, segitu. Baik Ustaz, tahan dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Nikmatnya Sedekah.